Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segalanya kepada kita semua, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan yang tidak kalah pentingnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah di mushola zikra, kemudian dilanjutkan dengan belajar membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga kita semua, baik yang ada di mushola ini maupun jamaah mushola zikra yang belum sempat hadir, diberikan petunjuk dan keistiqomahan untuk selalu mendekat kepadanya. Amin, amin, amin. Izinkan saya melanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 146 sampai dengan 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka itu mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Rabb-Mu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana salah seorang di antara mereka mengetahui dan mengenal anaknya sendiri. Masyarakat Arab seringkali mengumpamakan kebenaran sesuatu dengan ungkapan itu. Berkenaan dengan hal ini, penulis Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan firman-Nya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, yaitu dari anak-anak orang lain secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang ragu untuk mengenal anaknya sendiri ketika dia melihatnya berada di tengah-tengah anak-anak orang lain. Setelah Allah memberitahukan dengan kepastian dan keyakinan tentang pengetahuan mereka itu, mereka masih juga menyembunyikan kebenaran. Artinya mereka menyembunyikan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, padahal mereka mengetahui. Selanjutnya Allah meneguhkan dan memberitahu
dan orang-orang beriman bahwa apa yang dia bawa adalah kebenaran, tidak perlu diragukan lagi. Dia berfirman, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Artinya, kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan Allah atas segala firman-Nya. Baik, akan saya lanjutkan pembacaan hadis yang keempat tentang bab yakin dan tawakal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang masuk ke dalam surga adalah para kaum yang hatinya seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, dikatakan bahwa maksud hadis tersebut ialah mereka orang-orang yang bertawakal. Ada yang berpendapat bahwa mereka itu ialah orang yang hatinya lemah lembut. Hadis ini merupakan dasar yang agung dalam tawakal. Esensi tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam meraih kemaslahatan atau menolak mafsadat. Sa'id bin Jubair berkata, tawakal menghimpun keimanan. Ketahuilah bahwa tawakal tidak kontradiksi dengan melakukan sebab-sebabnya, karena sesungguhnya burung pun berpagi-pagi mencari rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Yusuf bin Asbad berkata, pernah dikatakan, berbuatlah sebagaimana amal perbuatan seorang lelaki yang dapat menyelamatkannya, dan bertawakallah sebagaimana tawakalnya seorang laki-laki yang tidak akan menimpanya melainkan sesuatu yang telah ditetapkan untuknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu jiwa tidak akan mati sehingga ia menyempurnakan rezekinya. Oleh karena itu, bertawakallah pada Allah dan berbuat baiklah dalam mencarinya. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Saya ulangi sekali lagi. Hadis keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang masuk ke dalam surga adalah para kaum yang hatinya seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, dikatakan bahwa maksud hadis tersebut ialah mereka orang-orang yang bertawakal. Ada yang berpendapat bahwa mereka itu ialah orang yang hatinya lemah lembut. Hadis ini merupakan dasar yang agung dalam tawakal. Esensi tawakal ialah menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dalam meraih kemaslahatan atau menolak mafsadat. Sa'id bin Jubair berkata, tawakal menghimpun keimanan. Ketahuilah bahwa tawakal tidak kontradiksi dengan melakukan sebab-sebabnya, karena sesungguhnya burung pun berpagi-pagi mencari rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat ke-6 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Yusuf bin Asbad berkata, pernah dikatakan, berbuatlah sebagaimana amal perbuatan seorang lelaki
yang dapat menyelamatkannya, dan bertawakallah sebagaimana tawakalnya seorang laki-laki yang tidak akan menimpanya melainkan sesuatu yang telah ditetapkan untuknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu jiwa tidak akan mati sehingga ia menyempurnakan rezekinya. Oleh karena itu, bertawakallah kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencarinya. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembacaan Al-Quran dan hadis. Semoga bisa berkesan di hati kita semua. Amin. Kemarin udah baca dari depan? Yang ini udah dibaca yang depan? Belum? Oh, belum. Mau lanjut atau mau? Ini kemarin saya sempat baca yang depannya. Ini yang saya juga ada lumayan sih. Tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Oh, belum. Ini izin saya bacakan ya, pendahuluannya dulu aja ya. Informasi pagi. Ya, saya bacakan tentang Al-Fatihah atau pembukaan. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Pendahuluan. Surat ini dinamai Al-Fatihah karena ia merupakan surah pertama yang ditulis dalam Al-Quran. Selain itu, karena surah ini mengawali setiap sholat yang dikerjakan oleh hamba Allah. Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Menurut jumhur ulama, dan penamaan itu disebutkan oleh Anas bin Malik. Dinukil dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah bahwa dia bercerita, Nabi SAW pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sabul Matsani, dalam kurung 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quranul Azim. Surah ini disebut Alhamdu atau pujian, dan As-Salah sebagaimana tercantum dalam sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rabbnya, dia berfirman, Aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Saya ulangi, aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, Aku telah dipuji oleh hambaku. Adapun disebut as-salah atau salat karena ia merupakan syarat-syaratnya salat. Al-Fatihah dinamakan as-sifa, penyembuh atau penawar. Nama ini didasarkan pada hadis marfu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ad-Darimi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah, merupakan sifat atau penawar dari setiap racun. Al-Fatihah disebut Ar-Ruqyah berdasarkan hadis Abu Sa'id, yaitu ketika dia menjampi atau meruqyah seseorang yang terkena sengatan. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu termasuk ruqyah? Surat Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah atau surat Makkiyah,
Demikian pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abul Aliyah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah atau Madaniyah. Inilah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Atta bin Yasar, dan Az-Zuhri. Yang lain lagi berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Pendapat pertama yang lebih benar berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu saban minal matsani, atau artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wallahu a'lam. Para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah basmalah atau bismillah. Apakah ia adalah ayat yang berdiri sendiri pada setiap surah sesuai pendapat mayoritas qori Kufah, sebagian sahabat dan tabi'in, atau ia salah satu ayat dalam setiap surah, ataukah ia bukan bagian dari surah tersebut sebagaimana pendapat para qurra dan ulama Madinah? Terkait hal ini ada 3 pendapat yang insya Allah dikemukakan nanti. Para ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari menjelaskan, di dalam awal kitab At-Tafsir disebut Ummul Kitab karena Al-Fatihah ini ditulis pada permulaan Al-Quran dan dibaca pada permulaan sholat. Ada juga yang berpendapat bahwa ia disebut demikian disebabkan seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada apa yang dikandung surah ini. Ibnu Jarir berkata, orang Arab menyebut semua yang mencakup atau mendahului sesuatu jika ada hal lain yang mengikuti dan ia sebagai pemuka yang meliputi hal tersebut dengan nama umum. Misalnya al-A'ras disebut sebagai kulit yang melapisi otak. Mereka juga menyebut bendera atau panji yang menyatukan sebuah pasukan dengan Zurruhah mengatakan, yang artinya, di ujung tombak itu ada panji kami, lambang bagi kami sebagai pedoman segala urusan yang takkan kaminya nanti. Makna umum di atas ialah tombak. Maka disebut Ummul Qura karena keberadaannya yang lebih awal, atau ia sebagai penghulu bagi kota-kota lain. Pendapat lain, karena bumi dibentangkan darinya. Benar bahwa Al-Fatihah juga disebut As-Sabul Matsani karena ia dibaca berulang-ulang dalam sholat pada setiap rakaatnya, meskipun kata Al-Matsani memiliki makna lain sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah. Alhamdulillah, telah kita bacakan ini terkait dengan pendahuluan surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan berikutnya kita, ini yang bagi saya pribadi, mungkin teman-teman juga sudah pernah baca terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Penting bagi saya khususnya dan mungkin bagi kita semua, karena selama ini kan kita baca Al-Fatihah hanya sekedar membaca, tapi kita tidak tahu apa sih sebenarnya keutamaannya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa membaca bersama-sama, walaupun udah lewat ya, tapi tidak ada salahnya karena ini yang paling sering kita baca. Ya, di sini saya tertariknya di dalam kitab ini seluruh pendapat diutarakan, sehingga kita kadang-kadang suka mengikuti satu pendapat saja gitu, sehingga kita di sini bisa lebih terbuka, bisa lebih ternyata ada seperti ini. Jadi kita tidak terlalu ikut taklid, tidak terlalu melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi saja. Ya mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Mari kita sama-sama tutup majelis pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.